dari Pulau Bali. Monggo silakan Pak Yohanes. Ya, terima kasih Pak Santos kesempatannya. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Saya mengapresiasi yang membuat Zoom ini mungkin Pak Santos ya, mungkin siapa. Jadi apresiasinya ya bersyukurlah kita ada sarana ajang untuk sharing-sharing, walaupun mungkin kecil peluang untuk mendapatkan strategi. Betul. Untuk saling menguatkan lah. Saya yakin juga kita punya harapan yang sama, tentunya tanpa menyalahkan siapapun begitu, karena sama sudah dewasa ini kan, kita mengambil keputusan itu tentunya semuanya ada resiko baik buruknya, itu kan harus berani bertanggung kan begitu Pak Santos ya. Betul. Jadi pertama apresiasi untuk Pak Santos, terima kasih. Jadi mengobatilah. Contoh saya pribadi, saya punya 30 akun yang sudah saya stacking, sudah saya isi satu-satu itu. Sebenarnya terus terang sudah putus asa lah kan begitu. Satu sudah 3-4 kali tidak dapat. Begitu dengar tadi dari Bu mana tadi ya? Bu Jember, Resan Jember ya. Ya pokoknya ya coba kalau rezeki tidak kemana ya. Betul. Intinya gini Pak Yohanes, jadi intinya tetap lakukan klaim walaupun beberapa akun, karena apa? Tetap punya peluang. Kalau kita berhenti, tidak ada peluang dong, kan begitu? Ya, seperti itu. Jadi kalau istilah saya pribadi, terlepas yang lain setuju atau tidak, kalau yang sudah membuat akun CP ini, terutama yang banyak, kalau mundur atau berhenti udah pasti kalah kan begitu, rugi kan begitu. Betul. Kalau maju atau peluang beruntung lah, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jadi kesempatan ini yang kedua, saya juga sangat berterima kasih sama Bang Hendrik, walaupun banyak orang yang menghujat dan sebagainya, itu urusan pribadi lah. Kalau saya pribadi, walaupun tidak kenal dekat, melihat kinerja Bang Hendrik luar biasa begitu ya. Masalah Pak benar dan tidak baik itu kan urusan yang di atas yang tahu ya. Betul Pak Yohanes, betul. Ya, jadi dari Bang Santos ini ada inisiatif yang luar biasa, paling tidak menguatkan. Jadi kalau dari saya terus terang baru satu Pak Santos ya, yang itu yang cair ya, yang dapat yang sudah berapa kali klaim ya, 6 ya, apa 7 kali. Oke. Jadi mungkin bisa dikombinasi Pak Yohanes. Jadi satu tetap kita lakukan, karena itu tetap ada peluangnya. Terus mungkin kalau ada dana lebih, mungkin pasang 1 besar atau 2 agak besar, dengan melihat airdrop meter itu. Di saat saya perhatikan kalau nanti mungkin ya yang berhasil kembali di 41 itu airdrop meternya di angka 532, pokoknya dia di bawah 6 lah itu. Yang airdrop meter yang 3 terkecil itu, seperti itu Bang Yohanes ya. Betul Pak Santos, saya sendiri juga sudah otodidak istilahnya, mempelajari dari 1, kemudian setiap ring itu kemarin tembusnya di 61 sih terus terang. Di 61 baru tembus. Kemudian saya coba 41, 42 juga belum tembus. Akhirnya untuk sementara saya putuskan yang besar-besar itu saya tarik dulu. Betul. Dulu. Oke, perbanyak dulu yang 1 juga enggak apa-apa. Nggih. Kemarin mungkin teman-teman ada yang berpikir kalau saya mikir nembak 61 pasti dapat. Hanya jujur kalau 61 itu kan kembali kan pasti untung ya, hanya waktunya kan 50 hari kan begitu. Betul. Sebenarnya enggak masalah gitu sebenarnya. Hanya modalnya kan besar kan gitu. Besar, betul. Itu kalau keuntungan masih 1% lebih itu per hari Pak itu. Karena ini Pak Santos, kalau mindset saya di awal itu malah 0,1 mindset saya pribadi. Oh gitu. Oke. Ada iklan. Siap. Oke. Ada iklan dulu, ada iklan. Nah, poinnya mungkin boleh izin saya ulang, bukan bulat-bulat karena kita ajang sharing santai kan gitu ya. Ya, betul. Kemudian yang kedua untuk teman-teman semoga tetap ada semangat. Kalau boleh jujur bukan bermaksud gimana. Mungkin sedikit ya kalau dibanding teman-teman saya punya 26.000 akun kan begitu. Itu alhamdulillah. Banyak Pak 26.000. Bapak Ibu kan juga bisa
mengkalkulasi itu kan modal gas fee-nya berapa, kemudian untuk saya HP itu berapa, itu juga dapat inspirasi. Ya betul. Manusiawi 4 hari pertama juga memang ya shock juga lah, kok sistemnya begini gimana dan seterusnya. Tapi tetap hanya punya harapan. Pertama Bang Hendrik dan teman-teman tim katakanlah yang punya akses untuk ke developer, seiring berjalannya waktu adalah kelonggaran. Tentunya developer tidak bodoh lah. Beliau developer sama tim kan pastinya memikirkan jangka panjang juga, kan begitu. Betul. Gitu aja Pak Santos, mungkin saya perkenalan, saya Pak Tri, biasanya dipanggil, saya dari Bali. Jadi Pak di teman ya di bawah memang banyak di referral saya itu sampai ada 30 kelompok ya, suka duka ya, konsorsium. Iya, siap. Kelompok itu rata-rata 2.000-an, 3.000 kan lumayan itu kan kali 30. Mereka menunggu juga, menanti karena untuk kekuatan gas fee ini. Jadi betul. Pak Santos mudah-mudahan bisa memberikan semangat kembali. Siap. Sama-sama Pak Tri. Oke, terima kasih Pak Tri dari Bali, luar biasa. Beliau punya 26.000 akun. Itu kalau biaya gas fee pembuatan akun udah luar biasa banyak, itu udah 50 juta lebih kan Bapak Ibu ya. Tetapi beliau tetap semangat, tetap memahami bagaimana konsep ini berjalan, dan tentunya berharap juga ini tetap long time ya, sehingga kita sesuai janji debt-nya, semua yang sudah KYC akan mendapatkan airdrop. Nah, kita tunggu nanti pola opsi kedua ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dengan Bang Vino. Monggo silakan Bang Vino, open mic. Halo, Bang Vino. Vino G. Bastian. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Vino dari mana, Bang? Dari Pontianak. Wah, Pontianak. Kalimantan Barat, Bang. Temannya Pak siapa tadi? Mulyadi. Mulhadi ya. Itu upline saya tuh, Pak. Oh gitu, oke, siap. Gimana Pak? No, ya. Ya, mungkin sharing aja. Jadi kalau bisa di Zoom ini yang udah sukses. Dari kemarin sih dari kami, saya hanya sukses 2 akun. Akun utama dan dua-duanya akun utama semua, Pak. Jadi saya pakai 2 HP. Satu HP di akun utama, satu HP di akun utama juga. Nah, pada saat saya klaim di waktu yang sama, cuma berbeda akun utama satu, akun di bawahnya 1, 2, 3, yang sukses akun utama. Gas fee-nya sama enggak, Pak? Sama ya. Itu yang pertama kali itu saya di gas fee 30, Pak. Di hari kedua dan keempat gas fee-nya saya 31. Nah, ya mungkin sharing untuk kawan-kawan juga. Jadi ini saya coba hari ini, nggak tahu bisa apa enggak. Saya coba di akun utama lagi. Di akun utama lagi, apakah bisa sukses apa enggak? Nah, bagi yang sudah sukses di akun utama, yang sama-sama di akun yang sama, yang sukses udah 2 kali 3 kali, itu unstack-nya itu berbarengan atau antri satu ngabisin satu akun dulu, satu kali yang udah klaim pertama itu dihabiskan, baru klaim yang kedua baru keluar, atau bareng-bareng semuanya. Oke, begini Bang Vino. Jadi kalau di satu akun 2 klaim itu ngikutin yang lama. Jadi contoh nih, yang pertama itu kita unstack misal nih jam 7 malam gitu ya, karena mundur. Misal nih jam 7 malam. Nah, yang kedua kita dapat lagi itu kan di jam 17.30 itu akan unstack kan, gitu. Ya. Nah, jamnya kan nggak sama. Nah, yang kedua ini ngikut yang pertama. Yang kedua ngikut jam pertama, nanti unstack-nya di jam 7 malam. Sama. Oh, berarti jadi bisa unstack juga langsung di dua
dua klaim di waktu yang sama, Pak. Ya, jadi ngikuti yang pertama. Jadi contoh tadi saya bilang jam pertama jam 7 malam nih. Nah, karena mungkin mundur. Nah, contohnya punya saya. Unstack-nya mundur di jam 10 pagi karena saya lupa. Ya. Benar. Ada satu yang belum di unstack lah. Ternyata jam 10 pagi nih. Nah, saya di akun itu dapat lagi satu. Nah, setelah nginep 1 kali 24 jam, jamnya harusnya kan jam 17.30.00 kan itu kan ya, itu jadi 0. Nah, itu muncul unstack kan harusnya. Nah, tapi begitu kita unstack, jamnya kan masih ngikut yang lama karena akunnya sama. Artinya yang kedua itu juga ngikut jam 10 pagi. Jadi di jam 10 pagi saya unstack dua kali. Jadi begitu nanti kita punya Bapak suksesnya berapa kali klaim? Dua kali. Ya. Jadi masuk ke wallet itu berarti 4% dong langsung. Ya tetap 2%. Tetap 2%, cuman 4 koin yang di tempat sekian. Iya, 4 koin. Benar. 2%. Jadi unstack-nya berbarengan, akhirnya jamnya ngikut. Oke. Jam 10 pagi baru saya bisa unstack. Padahal yang kedua ini harusnya sudah jam 17.30 kemarin sudah bisa saya unstack. Tapi karena yang kedua itu jamnya ngikut yang pertama, ngikut yang itu. Ya udah, akhirnya jam 10 pagi unstack itu muncul 2 nanti, unstack 1 dan unstack 2. Begitu kita ke unstack 0, yang satu hilang, klik unstack lagi. Klik unstack lagi, nanti muncul unstack yang kedua, di unstack 0 baru timer jalan lagi. Gitu Bang Vino. Oke, untuk itu paham Pak, izin. Jadi ini kan terus yang akun yang sukses itu Bapak akun utama semuanya atau akun yang hanya satu akun isinya 100 koin itu ada yang sukses nggak Pak? Jadi pertama itu saya 4 akun utama semua, akun utama itu 4 cair. Kemudian semuanya sukses ya? Sukses. Jadi pertama itu 30 saya pakai Gasvi ya. Nah, kemudian yang kedua itu 41 itu di 2 akun utama juga. Jadi saya ada 2 akun utama yang 2 dapat klaim. Jadi saya dapat 6 itu Pak. Dapat 6. Oh, yang isinya 100 koin nggak ada yang tembus ya Pak ya? Yang 100 koin saya belum tembus, belum ada. Walaupun Gaspi-nya yang sama ya? Walaupun Gaspi-nya sama. Jadi gini, makanya kita kan ini kan sebenarnya ada something wrong yang sistem yang bisa iniin. Apakah akun utama ya istilahnya tuh dalam satu akun utama yang isinya 700, 1000 koin, 700 koin, mau berapa itu kayaknya yang akun ada isi rewardnya yang banyak deh yang jebol karena downline tapi teman-teman banyak Bang Vino itu yang dapat hanya 100 itu juga banyak teman-teman di grup saya yang bukan akun utama lah ya, yang bukan akun utama mereka dapat walaupun juga Gaspi-nya berapa itu Pak? Sama, ada yang dapat juga. Jadi artinya memang dengan Gaspi berapa itu Pak? 41 kemarin 41 ya Pak ya? 41. Jadi namanya Mbah Yai Siran itu dia waktu itu ke tempat saya sarankan Pak pertama di 41. Dia terus datang lagi masang lagi 20 akun 41 semua. Itu akun semua. Akunnya itu hanya 100 itu yang HD yang utamanya satu dia. Yang utamanya satu, yang lain itu akun biasa semua dan itu yang cair semua. 20 akun. Semuanya dengan Gaspi yang sama 41. Berarti tidak patok. Berarti tidak bisa jadi patokan. Tidak bisa jadi patokan juga. Makanya ini kan konsultasinya Zoom ini kan harusnya begitu Pak. Maksud saya ya kalau soal ngeluh saya pikir bagi saya sih saya kalikan 0 lah walaupun memang strength ya. Betul. Cuman solusinya bagaimana? Ya Bang Hendrik juga udah mikirkan itu gitu. Itu ya Bang Hendrik lah yang betul. Keluh kesah teman-teman itu segala macam. Makanya dari awal saya melihat pola nih. Saya sama downline saya nih lihat pola bagaimana upline saya. Ya kami kan kalau sudah banyak akun yang tembus ini rencana kan memang saya mau berbagi gitu loh Pak. Ya betul. Berbagi kalau udah ini semua ya dari satu akun bisa meningkat gitu loh.
Betul. Seperti itu. Cuma kalau di atas 50 ngeri-ngeri sedap juga Pak kita. Ya, betul. Kita takutnya oke lah, kita yakin ini jangka panjang, kita kan takutnya jangka pendek. Nah gitu. Itu makanya kita nggak pernah tahu soal itu. Cuma kalau kita ada modal gede, memang di 1 bulan ini memang harus pulkan, itu udah balik modal. Betul. 1 bulan, kadang kan 50 hari ya Pak ya, 50 hari 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Betul. Itu udah wah banget kalau ada modal. Ya, memang kalau hitung-hitungan bisnis para investor itu sangat masuk. Kalau masih 61 itu aja bagi mereka masih sangat masuk itu. Sebenarnya, cuman kan kita ngeri. Nah, kita ini itu, yang nah, namanya orang kayak gini kan ngeri-ngeri sedap Pak. Betul. Seperti, tapi saya gini polanya saya. Suatu saat nanti mungkin akan kembali ke kecil lagi. Kenapa? Yang besar-besar nanti persentasenya mungkin akan mengecil. Bisa jadi begitu. Tapi kalau terjadi kompon terus ya mereka ya susah, kita akan turun kan gitu. Persentase mesti kecil, mereka mesti dapat terus karena memang secara hitungan Debt akan menerima yang menawarkan yang lebih besar. Karena itu juga lebih demi kelangsungan konsep ini juga kan, begitu Bang Vino ya. Iya benar, karena kalau memang kita melihat dari per orang aja yang kata Bapak tadi dari apa yang sebelum 26.000 itu mau berapa ini kan istilahnya kasarnya gitu. Ya betul. Nggak segampang itu ngeklaim mau 10 tahun. Makanya Debt kan bilang jangka panjang, bener gitu loh. Benar. Intinya pokoknya Debt-nya masih ada, konsisten, aman. Nah, yang kedua ini liquid kan gitu. Saya coba kemarin 6 akun itu saya carikan semua, alhamdulillah dapat. Artinya betul-betul ini bisa kan. Dan itu mudah, caranya juga mudah. Yang penting konsistensi dari Debt untuk coba deh di akun utama lagi deh gitu pikirin. Udahlah di akun utama, nggak tahu nih hari ini. Kemarin mencoba di akun utama masang 549 yang lolos 500. Di waktunya berbeda kali Pak, mungkin di waktunya berbeda kali. Bareng saya masang maksudnya sama 51. Supaya supaya tembusnya di akun yang sama, di waktu yang berbeda. Oh gitu, oke siap. Mungkin ini kan kita nambah buah semangka nih. Iya, betul. Itu aja sih. Untuk meyakinkan aja sih Pak, sebenarnya kalau emang ada yang gas fee-nya di akun yang 100 itu banyak yang tembus, berarti konsepnya salah, berarti ada lagi gitu loh. Ada lagi. Betul. Makanya kita kan sharing konsep ini salah nih, coba dulu deh konsep B, konsep C gitu, sharingnya gitu aja sih. Ya, mungkin porsi nanti yang 70 dirubah, mungkin bisa ke 60-40 atau 50-50 sehingga yang punya gas kecil bisa lebih banyak yang cair. Cuman itu juga rawannya adalah artinya dia mengeluarkan terlalu banyak sehingga ya konsep ini bisa berat begitu. Iya, bisa jadi. Ya. Tentunya dia pinter lah, punya hitung-hitungan bagaimana, karena mereka yang memegang tombolnya sehingga mereka punya hitungan lah bagaimana konsep ini bisa dijaga. Saya rasa sih sistem bisa berubah sih Pak, karena kenapa? Bisa. Bisa berubah karena kenapa? Saya melihat narik wallet, saya kan mindahkan koin tuh ke ini di hari pertama sama hari kedua itu masih remove itu masih ribuan Pak, masih 1.000-2.000 gitu. Nah pada saat hari ketiga atau keempat itu udah 15.000. Benar, saya sudah pernah itu. Saya nge-remove 2 CTCP itu biayanya 5.300. Nah ini kan masih kecil, berarti ini ada, berarti sistem masih bisa dirubah gitu. Ya. Kembali ke ini. Yalah kembali, ya mudah-mudahan dalam tempo sebulan 2 bulan Debt ada perubahan apa ya,
alhamdulillah gitu Pak. Betul. Ya kita tunggu info dari Bang Hendrik ada opsi kedua. Ya. Semoga itu bisa jadi solusi lah. Iya sih Pak. Makanya orang-orang bilang scam, enggak lah. Insya Allah enggak, insya Allah. Semoga lah. Intinya kita berdoanya supaya enggak close aja. Ya betul. Itu aja sih Pak. betul Bang. Oke Pak, gitu aja Pak. Terima kasih zoomnya, terima kasih koordinasinya. Oke, terima kasih. Saya selalu untuk semuanya. Terima kasih para leader udah ngasih zoom untuk keluh kesah teman-teman juga. Oke. Oke Pak, makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Vino atas sharing-sharingnya sehingga bisa menenangkan, bisa membuat kita semangat lagi untuk CTCP ini. Ya, kita lanjut dengan Bang Muhyiddin Frans. Monggo silakan Bang. Halo, Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah Pak Santos, kita hari ini keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Alhamdulillah. Begitu juga untuk rekan-rekan dimanapun berada, bagian saudara kita, semoga keadaan sehat walafiat. Amin. Kita semangat, walaupun satu kita pasang tetap satu terus sebelum keluar. Semangat. Hari ini kebetulan saya ada yang modalin suruh masang 61. Cuman modalnya belum juga turun Pak Santos. Oh gitu. Ada yang modalin tapi modalnya belum turun. Iya, ada kawan saya, Pak Tri yang dari Bali. Pak Tri Pak Yohanes Tri ya. Semalam kan saya telepon beliau, ditelepon sama beliau. Pak Fran tenang. Besok saya modalin pasang 20 61 ya. Berarti 60. Berapa akun Pak? Jangan tanggung-tanggung Pak. 30 akun. Dia bilang gitu kan. Aduh Pak, terima kasih, alhamdulillah. Cuman mohon maaf ya Pak, bohong sedikit ya, boleh ya. Dia bilang begitu. Aduh, nggak boleh gitu dong Pak. Ya biar cair aja, biar ketawa aja tuh. Humoris ini penting Pak, biar kita sehat. Biar gak sepaneng ya, gak stres nih. Hati kita adem, kepala kita, ya hatinya, pikiran kita bisa cair. Betul. Berpikir yang positif. Bahwa ini ada di tangan kita nilainya uang. Betul. Apa yang kita lakukan, bekerja 3 bulan ini, jelas ini uang. Semoga kedepannya menjadi uang semua untuk kawan-kawan pun, bukan secara ya. Kesabaran memang bahasanya mudah untuk kita bicara kesabaran, tapi faktanya memang harus kita bersabar. Ya betul. Dan kalau kita bicara bersabar kan kata di Zoom, sabar itu ada waktunya Bang, Pak, Dek, kan gitu, Bu. Ya. Sebutin tuh 4 ya Pak, ya kan. Nah, adik tadi tuh ada bahasa Pak Santos itu yang saya tangkap tuh, kata-kata apa ya, kata-kata yang positif lah, aura gitu kan, aura positif. Memang betul. Iya. Kita harus menanamkan, menyampaikan di Zoom ini aura-aura yang begitu mendapatkan sesuatu yang bisa kita terima sama-sama. Betul. Secara energi ya kan, agar kita tetap tegar, semangat. Itu memang penting sekali di Zoom ini yang selalu kita sampaikan. Pertanyaan buat saya jujur tidak ada pertanyaan, tetap hari ini pun saya sambil bekerja, saya pasang mungkin berapa ini, nggak tahu nih mau pasang berapa nih, gitu kan. Karena posisinya saya juga ingin bertanya juga, enaknya dipasang berapa Pak Santos nih hari ini ya? Ya kalau lihat persentase itu di berapa itu 4160 aja udah 13% itu Pak. Kemarin 11% dengan yang di bawah juga besar-besar itu, itu kemarin 61 Pak. Lah ini, waduh, berapa ini? Saya masang 55 nggak lolos kemarin. Bapak, kemarin Bapak masang 55 nggak lolos ya? Ya coba saya pasang 75 kurang setengah, bagaimana ya?
Aduh. Biar yang di Zoom ini Pak, yang pada cemberut aja sudah pusing cemberut kan kagak lucu Pak. Kita Santos, izin Pak Santos, Pak Santos. Ya. Itu suhu saya ini Pak Fran ini suhu saya. Oh gitu. Saya dapat 26.000 akun tuh karena beliau yang bantu saya. Oke, Kirimi siap. BNB, 10 BNB dikirimkan ke saya itu. Betul. Pak Frannya. Oke, siap. Yeah. Monggo Pak Guru, terima kasih nasihatnya yang selama ini saya menjadi bisa menjadi memang harus begitu ya. Oke, Pak Muhyiddin. Sabarlah, kalau dicaci maki sama anak murid harus sabar. Mungkin begitu aja Pak Santos. Siap. Rekan yang lain juga waktu kan sebentar lagi nih. Kita sambil mau bekerja klaim. Terima kasih, sehat selalu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhyiddin. Nah, tetap semangat beliau luar biasa. Ini bersama Pak Johannes Tri dari Bali. Ya, punya ribuan akun, puluhan ribu bahkan ya, puluhan ribu akun ya. Tapi tetap semangat. Ya, satu yang saya pegang, Bang Hendrik pernah bilang bahwa yang sudah KYC itu insya Allah akan ada pencairan. Artinya jamin dapat airdrop lah. Ini yang jadi pegangan kita. Semoga itu jadi kenyataan. Dan saat ini teman-teman mungkin ya banyak yang kecewa, banyak yang lelah, capek dan seterusnya. Tetapi nyun sewu, permainan baru 12 hari. Baru dimulai Bapak Ibu. Kita bekerja kemarin 3 bulan lebih ya. 108 hari ya. Ini kita baru 12 hari Bapak Ibu. Jadi mungkin harapan kita mungkin kemarin sama, tetap terlalu tinggi, jadi mungkin ya agak kecewa sedikit. Tetapi saya lagi yakin kalau memang Dev punya keyakinan atau punya niat baik untuk memberikan airdrop ini semua ke semua akun di CTCP. Jadi ya kita alhamdulillah begitu. Ya tetap semangat. Yang penting kita lanjut dengan Bapak siapa ini? Pak Dunia Kripto sudah. Kita lanjut dulu sih sebentar ke Pak Gio dulu. Pak Gio dulu. Monggo silakan Pak Gio. Pak Gio. Ya, terima kasih Pak Santos. Oke. Ya. Selamat sore rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gio dari mana Pak? Lupa kemarin saya. Saya dari Kebumen, Jawa Tengah Pak. Oh ya Kebumen, ngapak ini ya. Monggo Pak. Ya. Terima kasih. Pertanyaan gini Pak, jadi regulasi yang kedua ini mau seperti apa dari Dev? Yang informasinya yang mau disampaikan Pak Hendrik itu seperti apa? Terus kalau ini yang banyak kita klaim pakai CTC banyak aja nggak goal, ini nasib yang bawah-bawah tuh ya istilahnya kita sharing ya Pak. Jadi ada yang ada yang diterima, ada yang belum. Yang 1,30 kemarin masuk misalkan ya. Dan kemarin sore itu saya dengan teman-teman konsorsium 46,7 aja nggak masuk Pak Santos. Ini monggo dijawab Pak Santos. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gio dari Kebumen. Jadi gini, info memang kemarin sudah disampaikan Bu Eli juga ada opsi kedua dari Bang Hendrik ya. Bahwa beliau udah meeting sama manajemen sama Dev. Akan ada opsi kedua juga. Cuman kapan dan bagaimana polanya itu yang belum disampaikan, belum jelas. Bang Hendrik sendiri juga belum tahu. Tapi sempat disampaikan oleh developer akan ada opsi kedua, infonya begitulah. Nanti detailnya mungkin kalau Bang Hendrik nge-zoom nanti bisa ditanyakan. Mungkin Bang Hendrik sudah ada jawaban ya. Tapi yang jelas kalau saya baru diinfokan gitu Pak Gio. Jadi baru diinfokan akan ada opsi kedua. Atau malah 2 opsi kemarin itu. Jadi ada 3 opsi gitu ya. Jadi nanti kita tunggu sama-sama. Nah, mengenai teman-teman yang belum cair sama Pak. Jadi semua karena apa? Karena banyaknya akun ya. Banyaknya akun sehingga tidak semuanya bisa cair ya. Jadi mesti ada tadi random itu tadi. Ada random dan ada pola untuk ranking tadi. Nah,
pinter-pinterlah baca di airdrop meter, karena memang infonya 3 peringkat atau persentase terkecil mendapatkan porsi lebih besar, yaitu 70%. Yang kecil itu yang persentase besar mendapatkan porsi 30%, dan itu tentunya harus di random kan, karena memang banyaknya akun. Jadi kembali, kalau random ya semua kita tidak pernah tahu, karena itu random mesti AI atau apa istilahnya algoritma yang menentukan. Nah, polanya bagaimana nih teman-teman, banyak analisa juga, mungkin bisa diikuti di grup, bisa jadi itu solusi, bisa jadi juga hanya mengandalkan keberuntungan, karena saya lagi random itu adalah acak, ya acak itu siapapun bisa kena dan siapapun bisa tidak dapat, karena memang porsinya sedikit, ya, yang ngeklaim banyak sekali. Jadi kalau ada mungkin 300 akun yang dapat, tetapi yang ngeklaim itu puluhan ribu akun, bahkan mungkin bisa jadi ratusan ribu akun. Nah, sehingga peluangnya memang kecil. Tetapi kembali bahwa kalau memang rezekinya, insya Allah akan dapat. Begitu Bang Gio ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Santoso. Itu pertanyaan itu saja. Terima kasih Pak. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, sama-sama Bang Gio, tetap semangat, tetap berusaha. Karena kalau tidak melakukan action dengan klaim walaupun hanya satu, ya kita tidak akan ada peluang. Ya, tetapi kalau melakukan action dengan satu klaim, tentunya ada peluang. Seberapa besar? Ya, tentunya kecil sekali. Tetapi kalau sudah rezeki mesti akan dapat, seperti teman-teman yang lain. Yang dari Aceh sudah dapat 12 akun, walaupun hanya dengan satu gaswi. Madiun itu ada Pak Purwanto, hanya dengan 6 akun itu bisa dapat 2 akun. Luar biasa. Jadi kembali ke rezeki masing-masing. Begitu. Oke. Kita lanjut dengan Pak Safik Villa. Monggo silakan Pak Safik ya. Ya, halo Pak. Bang Mustafa sabar dulu ya, ganti teman dulu ya. Oke. Ya, halo. Ya, halo Pak Safik, monggo silakan Pak. Dari mana Pak? Ya, dari Lumajang Pak. Dari Lumajang. Oke, siap Kak. Siap. Monggo Pak. Itu Pak, itu saya mau menanyakan itu, tertarik dengan yang tadi itu yang ada yang berapa 40 akun, 20 akun yang pakai kaki 41 itu Pak. Gimana ceritanya itu Pak? Oh, itu di hari ke-3 Pak itu Pak. Jadi ada namanya mitra saya namanya Mbah Siran, itu buat berapa 500 akun kalau nggak salah. Nah itu datang ke tempat saya 2 hari ya. Hari sebelumnya itu datang pasang 41 lolos ya. Nah, itu hanya 2 akun, waktu itu 2 akun. Nah terus besoknya dia ngebel saya lagi, Bang Santos, saya mau ke rumah. Saya mau pasang 41 akun, 20 akun. Berapa gasnya Pak? Bang Santos. Nek saya hitungan saya masih di 41 ini Pak. Bang, bayai ya saya bilang gitu. Nah, langsung datang dan saat itu pasang di jam berapa ya? Jam mendekati jam 17-an itu pasangnya. Wong saya yang bantu klaimkan itu. Jadi alhamdulillah semua 20 akun itu lolos semua. Gitu Pak Sam. Ya, rezeki itu lah Pak. Ya rezekinya Mbah Yai itu, Mbah Siran itu. Jadi itu di 41 di hari ke-6 apa ke-7 ya, kemarin sudah tidak lolos lagi. Iya. Karena seorang sudah masang tinggi, sehingga yang lolos tetap yang tinggi. Begitu Bang Safik ya. Ya itu aja Pak, tertarik saya. Oke, siap ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Safik dari Lumajang. Terima kasih. Kita lanjut dengan Bang Andi R ya, Andi R. Monggo silakan Bang. Halo Bang Andi. Halo Bang Andi. Ya, kita lanjut dulu dengan Bang Mustafa dari Malang. Mau tadi naikkan tangan tadi. Monggo, ada sesuatu yang mau bisa ditambahkan atau ditanyakan Bang Mustafa. Bang Mustafa, dunia kripto, monitor. Siap. Nggak ada yang tadi itu belum aku turunkan. Oh gitu. Iya. Oke, siap. Oke, Bang Andi, monggo silakan Bang Andi. Bang Andi, buka mic Bang Andi. Bang Andi, monggo silakan buka mic. Oke, kalau Bang Andi belum ada, kita lanjut dengan Bang Wes PTK. Ini siapa ini Mas Wes PTK? Monggo silakan Bang Wes PTK.
Halo? 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 Bang Andi atau Bang Wispritika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi dari mana? Saya dari Prabu Muli, Palembang, Bang. Wah, luar biasa, Prabu Muli, Palembang. Monggo silakan, Bang Andi. Ya, saya itu mau tanya mengenai pasokan, Bang. Pasokan kita itu 108 juta wallet atau 108 juta akun, Bang? Supply koin kita 108 juta koin. Oh, Kan? kalau Dan sudah di burning 8 juta koin atau 7%. Iya, karena gini Bang, di grup yang ada Bang Cuan, kemarin itu ada info bahwa setiap hari wallet kita yang didistribusi itu mencapai 1 juta koin atau 10.000 wallet. Jadi saya mikirnya gini Bang, kalau 1 juta wallet yang didistribusi per hari, 108 hari kan tuntas itu Bang. Tidak juga. Kenapa? Karena tadi Bang, mainnya kan di prosentase. Jadi kalau Abang masang 20, masang 60, berarti yang terdistribusi kan hanya 40 koinnya. Nah gitu. Jadi ada masuk keluar begitu. Inilah pola DF-nya supaya ini semua akan rata gitu, nanti dapat gitulah. Itu strategi DF-nya ini memang luar biasa ya, luar biasa. Jadi bagaimana kalau yang Bang Andi pikirkan tadi bahwa itu langsung 1 juta koin tiap hari, itu habis dalam 108. Nah begitu ya, karena hitungannya dari misal 1 juta benar, misal ini ya, kita nggak pernah tahu karena itu masih grup itu masih asumsi kan, misal kan begitu. Jadi itu nanti yang keluar bukan 1 juta koin. Kenapa? Karena ada yang masuk sebagai gas fee tadi. Ya gitu. Terus ada yang nyantol 2 hari juga sehingga tertahan gitu. Seperti itu. Sehingga apa? Koinnya itu akan muter begitu. Yaitu yang dibilang Bang Hendrik betul-betul teknologi atau strategi fasting itu gitu. Ya, fasting itu masuk banyak, keluar dikit gitu. Masuk banyak dari mana? Tadi gas fee gede, nyantol 2 hari, gitu. Itu berarti yang dikeluarkan sebenarnya bukan 1 juta. Kalau misal 1 juta, 1 juta koin. Bisa dipahami Bang Andi ya? Oke. Iya. Terus nih Bang, ada lagi pertanyaan saya, itu mengenai klasifikasi yang Argo persentase. Untuk under 20 itu kan artinya kita kasih gas fee 1 sampai 20. Itu bedanya 1 sama 20 itu apa tuh Bang? Gini, saya lagi kalau polanya itu kan dari prosentase. Jadi polanya yang disampaikan Bang Hendrik itu 3 prosentase. Ya, 3 persentase terkecil itu. Mari kontimu. Mancing ah. Halo, bentar. Jadi 3 terkecil persentase mendapatkan porsi 70%, 2 terbesar mendapatkan 30%. Tentunya kalau yang 1 sampai 20 itu saya melihat itu adalah random, Bang. Jadi random. Jadi random 1 sampai 20 itu. Tetapi kalau yang atas tentunya prosentase yang gede ya, yang prosentase kecil artinya kita gas fee-nya gede, itu peluang lolosnya lebih besar. Jadi kalau di 1 sampai 20 itu peluang lolosnya mungkin sekian persen. Mungkin dari 1 dengan 5 peluangnya ya ada di 5. Tetapi karena yang pasang 5 sedikit ya Pak, yang pasang 1 banyak sehingga sama-sama peluangnya misal nih 1, 2 sampai 20 peluangnya sama. Tetapi karena yang pasang 1 ini banyak sekali sehingga peluangnya lebih kecil dibandingkan dengan peluang yang pasang 10.
yang pasang 5. Itu Bang Andi. Ya. Oke. Jadi tapi kalau tetap random, ya cuman tadi tentunya ada hitungan-hitungan. Jadi contoh yang pasang 20 hanya sedikit. Ada porsi yang untuk 20, ada porsi yang untuk 19, ada porsi yang... Nah, persentase itu akan dibagi rata, tetapi karena yang pasang 1 itu banyak, ya tentunya peluangnya jauh lebih kecil daripada yang pasang 20. Begitu, Bang Andi. Oke, iya. Jadi beda perlakuan ya, Bang ya, antara ya, tentunya beda lah, artinya tetap beda. 3 kelompok yang terkecil sama 2 kelompok yang besar. Kalau yang kecil tadi, yang sampai 41 sampai up 81, ada kemungkinan itu prioritas yang besar gitu ya, Bang? Ya, betul. Jadi kalau dari yang kecil-kecil tadi 3% itu 70%, misal ada 700 akun, tetapi yang ngeklaim itu ada 2000 akun, ya berarti yang dapat hanya 700 akun. Yang lain nggak dapat walaupun pasang besar. Begitu, Bang Andi. Oke. Iya, Bang Santos. Sebagai informasi aja, saya udah dapat 1 untuk yang Gaspi 1, Bang. Alhamdulillah, itu keuntungannya 900% lebih itu. Iya. Iya. Ya, Bang. Itu aja, Bang Santos. Siap. Oke, Bang Andi. Terima kasih, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.